Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam pendampingan katekumen Kamis 20 Agustus 2020, Paroki Ratu Damai, Stasi Teluk Betung, Bandar Lampung. Tema pendampingan kita kali ini adalah tentang kelahiran Yesus. Bacaan diambil dari Kitab Yesaya bab 9 ayat 1 sampai 6 dan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Bapak Ibu yang terkasih, pada pendampingan terdahulu kita telah mendalami bagaimana Allah itu mengasihi, menyelamatkan manusia. Kita telah mendalami bagaimana Allah menjanjikan kepada manusia pertama yang telah jatuh dalam dosa untuk memberikan seorang penyelamat dengan mengatakan bahwa keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular. Allah telah menyiapkan jalan keselamatan bagi manusia itu. Janji Allah itu senantiasa diwartakan dalam kehidupan bangsa pilihannya. Allah telah menyiapkan sebuah bangsa dengan memanggil Abraham dari Ur dan menjanjikan kepada Abraham untuk menjadi suatu bangsa yang besar. Keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Dari Abraham lahirlah anak perjanjian dengan Allah itu, yakni Iskak. Iskak memperanakkan Esau dan Yakub. Yakub memperanakkan ke-12 suku Israel. Kepada Israel Allah menjanjikan seorang penyelamat. Dari Israel pula Allah berharap bahwa warta keselamatan, janji keselamatan bagi umat manusia itu diwartakan kepada seluruh bangsa. Namun demikian, Israel berulang kali dalam perjalanan sejarah jatuh dalam dosa. Tetapi Allah yang maha murah dan setia itu tetap setia pada umat yang dipilihnya. Allah tetap mengingatkan Israel tentang janjinya untuk memberi keselamatan itu dengan nubuat para nabi. Nabi-nabi yang nubuatnya kita dapat baca dalam kitab, yakni salah satunya adalah Nabi Yesaya. Seperti yang akan kita dalami bacaan pada hari ini, yaitu dari Yesaya bab 9 ayat 1 sampai 6. Yesaya hidup kurang lebih pada 740 tahun sebelum Masehi. Dalam kitab Yesaya disebutkan bahwa Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Allah lah yang mengambil inisiatif dalam penyelamatan umat manusia. Juga pada ayat yang sebelumnya disebutkan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Inilah nubuat, salah satu nubuat tentang penyelamat yang dijanjikan Allah itu. Dia disebut terang, bahkan terang yang besar. Juga dia disebutkan sebagai pembebas, di mana di sana dikatakan bahwa Allah mematahkan kuk dan gandar yang di atas bahunya. Juga pembebas ini akan menimbulkan banyak sorak-sorai, sukacita yang besar karena pembebasan yang telah diperoleh itu. Juga pembebas ini disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah sendirilah yang bertindak dan mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu yang terkasih, selain nubuat ini, Bapak Ibu juga dapat membaca nubuat tentang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan itu pada kitab Yesaya bab 7 ayat 14. Dapat dibandingkan dengan Injil Matius bab 1 ayat 19 sampai 21. Juga pada kitab Yesaya bab 8 ayat 23 dan
Penggenapannya ada pada Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 13. Kitab Mika bab 5 ayat 1. Penggenapannya pada Matius bab 2 ayat 1 sampai 6. Yesaya bab 11 ayat 1. Penggenapan pada Matius bab 2 ayat 1 sampai 6. Juga pada kitab Yesaya bab 9 ayat 5 sampai 6 dan penggenapannya pada Lukas bab 1 ayat 32 sampai 33. Bapak Ibu yang terkasih, nubuat pada Yesaya yang barusan kita baca digenapi pada Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Berita tentang kelahiran Yesus. Pada Injil Lukas ini dikatakan Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Disebutkan pada kitab Yesaya sebelumnya yang kita telah baca bahwa damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Dan juga pada kitab Yesaya yang lain disebutkan bahwa seorang Mesias itu lahir dari keturunan Daud. Ya. Kemudian malaikat itu berkata pada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan." Dan seterusnya, Maria terkejut dan malaikat itu berkata pada Maria, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maria berkata pada malaikat itu, "Bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami?" Bapak Ibu yang terkasih, malaikat Gabriel datang kepada Maria. Saat itu status Maria adalah bertunangan dengan Yusuf, dan Maria dikatakan dalam Injil Lukas ini bahwa masih perawan. Itu semua sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya bahwa tanda yang akan ditunjukkan kelahiran Mesias ini bahwa seorang dara akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Kemudian ketika Maria mempertanyakan bagaimana ia mengandung padahal ia belum bersuami, malaikat itu berkata kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Bapak Ibu, ketika pertanyaan Maria diajukan pada malaikat Gabriel, jawabnya adalah bahwa anak yang dikandungnya berasal dari Roh Kudus. Anak yang dikandung Maria bukan hasil persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan berasal dari Roh Allah sendiri. Ia adalah Allah sendiri yang mau berkenan untuk datang menjadi manusia sama seperti kita melalui perantaraan perawan Maria. Allah menjadi penyelamat bagi kita semua. Allah lah yang bertindak dan Allah lah yang datang kepada kita. Lalu jawab Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Maria taat sama seperti Abraham taat. Abraham tidak tahu kemana ia harus pergi. Allah memerintahkan kepada Abraham untuk pergi ke negeri yang nanti akan ditunjukkan Allah. Maria juga taat. Ia tidak mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia mengatakan bahwa aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Suatu kalimat yang sesungguhnya mengandung iman yang luar biasa. Ketaatan Maria itu menjadi suatu contoh dalam hidup menggereja. Karena itu gereja mempunyai 4 dogma tentang Maria, yaitu Maria adalah Bunda Allah, Maria adalah perawan, Maria terkandung tanpa noda, dan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya. Dogma ini nanti akan kita bicarakan kemudian. Bapak Ibu yang terkasih, kelahiran Yesus mendatangkan
sukacita kepada orang-orang yang mendapatkan pewartaan tentang kelahiran Yesus itu. Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea, di tengah malam yang sunyi. Warta pertama diberikan kepada para gembala. Kemudian juga warta itu diterima oleh ketiga raja dari timur yang kita kenal sebagai orang Majus. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat apa tanggapan manusia yang menerima warta tentang kelahiran Allah sendiri dalam hidup manusia itu, yakni Yesus. Para gembala adalah kaum yang paling miskin di Palestina. Para gembala bukanlah kaum yang terpelajar. Para gembala adalah orang-orang marginal yang tidak diperhitungkan. Tetapi Allah mewartakan kelahiran Yesus kepada para gembala. Ini membuktikan bahwa Allah itu mengasihi semua orang. Allah itu memperhitungkan semua orang. Allah itu memperhatikan semua manusia, bahkan manusia yang dianggap rendah sekalipun. Para gembala begitu bersukacita mendengar pewartaan bahwa Mesias yang dijanjikan itu telah lahir. Mereka begitu bersukacita, lalu bergegas-gegas dengan hati yang berkobar-kobar. Kita dapat membayangkan mereka bergegas-gegas pergi mencari juru selamat yang diwartakan oleh para malaikat itu kepada mereka. Dan mereka menemui Yesus yang dibalut kain lampin. Bapak Ibu yang terkasih, warta kedua yakni kepada para Majus. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar. Mereka ahli perbintangan. Dan mereka mengenali bahwa ketika muncul bintang terang itu, seorang pemimpin yang tinggi, seorang penting telah lahir. Karena itu, mereka pergi mencari pemimpin itu. Raja baru telah lahir. Bapak Ibu, perjalanan jauh mereka tempuh. Ini juga bukan suatu yang mudah. Mereka melakukan pengorbanan. Tetapi mereka mencari juru selamat yang baru lahir itu. Raja Israel yang baru lahir itu. Dan dalam perjalanan itu mereka bertemu dengan Herodes. Bapak Ibu, tanggapan dari para Majus dan para gembala adalah suatu tanggapan sukacita, suatu tanggapan manusia yang menerima kabar gembira dan mendapatkan respon yang luar biasa. Respon yang sungguh juga diharapkan karena Allah telah hadir di tengah-tengah manusia. Tetapi respon yang diberikan oleh Herodes lain. Ketika Herodes mendengar bahwa Raja Yahudi, Raja Israel telah lahir, Herodes merasa kedudukannya terancam. Ketakutan melanda dirinya dan ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi yang berusia di bawah 2 tahun. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana respon kita ketika mendapati bahwa Allah itu melawati kita? Tentu yang kita harapkan adalah perasaan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membagi suatu pengalaman. Suatu kali saya pada pendampingan tahun lalu seharusnya mengajar di kelas dewasa. Hari itu seorang pendamping meminta saya untuk menggantikan mengajar di kelas anak-anak. Karena suatu alasan saya mengerti dan saya menggantikan pendamping ini. Bapak Ibu tentu ada rasa takut, ragu, karena berbicara dengan anak-anak tentu lain dengan berbicara dengan orang dewasa. Saya telah mempersiapkan diri untuk berbicara dengan orang dewasa dan tidak mempersiapkan diri untuk berbicara di depan anak-anak. Ketika menaiki tangga, saya dalam hati mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Bapak Ibu, hari itu saya bertemu pertama kali dengan anak-anak itu. Dan itu adalah materi pendampingan pertama. Lalu ketika sampai di depan anak-anak itu terbersit dalam pikiran saya hendak menanyakan, mengapa anak-anak seusia mereka, usia antara 8 sampai 16 tahun, terpikir untuk menjadi seorang Kristen. Lalu saya tanyakan hal itu pada mereka, dan saya ingin mereka menjawab satu persatu. Seorang menjawab bahwa dia melihat sosok Yesus, mengenal sosok Yesus itu dalam pelajaran agama di sekolah. Dan ia tertarik dengan kepribadian Yesus. Yesus itu baik, menolong orang miskin, menyembuhkan orang sakit.
Dan ia ingin menjadi pribadi seperti itu. Ia mengagumi pribadi Yesus dan ia ingin mengikuti Yesus. Lalu seorang anak perempuan mengatakan bahwa ia ingin hidup kekal. Dan yang lain mengatakan, saya ingin selamat baik dalam hidup saya sekarang maupun dalam hidup saya nanti. Bapak Ibu yang terkasih, malam itu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan saya merasakan pertolongannya bagi saya dalam diri anak-anak yang saya dampingi malam itu. Hati saya berkobar-kobar. Saya menjadi begitu bersemangat ketika berbicara dengan anak-anak itu mengenai Tuhan Yesus dan hidup Kristen. Ketika selesai kelas, saya masih begitu bersemangat dan membagikan pengalaman itu pada pendamping yang lain. Bapak Ibu, malam itu Allah Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Dan sukacita itu begitu terasa. Saya yakin bahwa Bapak Ibu juga punya alasan mengapa Bapak Ibu menjadi Kristen. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah mengalami bertemu dengan Allah dalam hidup keseharian Bapak Ibu. Karena itu, apa yang telah kita bicarakan, saya harap itu dapat lebih lagi mendalami tentang siapa Yesus yang kita imani. Apa yang kita baca dalam nubuat para nabi dan penggenapannya dalam Injil dapat lebih meyakinkan tentang siapa pribadi Yesus yang kita imani itu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Roh Allah akan mendampingi kita. Tuhan sendiri akan hadir dalam pikiran dan hati kita untuk menerangkan kepada kita siapa dirinya. Asal kita mau rendah hati dan mau terbuka terhadap Allah yang hadir di tengah-tengah kita itu. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa pertanyaan yang saya mohon Bapak Ibu bisa jawab dan japri ke nomor saya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Pertama, jelaskan maksud kedatangan Allah di dunia ini. 2. Menurut Injil, siapakah Yesus itu? 3. Menurut pribadi Bapak Ibu, siapa Yesus itu? 4. Pengalaman apa yang pernah Bapak Ibu alami di mana Allah menemukan Bapak Ibu dalam hidup sehari-hari? Ceritakan. Selanjutnya, Maria disebut Bunda Allah. Apa maksudnya? Bapak Ibu yang terkasih, dalam pendalaman ini saya berharap kita semua akan lebih mengenal bahwa Yesuslah penggenapan dari nubuat para nabi. Yesuslah penggenapan dari janji Allah kepada manusia pertama bahwa keturunannya akan meremukkan kepala ular. Yesuslah anak Allah. Yesuslah Roh Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah kita. Yesus adalah pembebas. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah penyelamat kita. Yesus adalah perwujudan janji Allah untuk mendamaikan dirinya dengan dunia. Saya yakin kalau kita mau membuka diri, Roh Allah akan bekerja untuk kita dan menerangkan kepada kita siapa Yesus bagi kita, dan kita akan jauh lebih mengenal siapa Yesus yang kita imani. Selamat merenungkan firman Tuhan dan selamat berkumpul bersama keluarga selama pandemi ini. Tuhan memberkati.